I'm not a religious Muslim, but I'm also not a bad one. You don't have to be Muslim to learn from Islam. That is when I stopped believing in religion and continued my belief in the idea of God. I decided to create my own religion. It's called Gnosticism. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini bukan rahasia. Nas Daily dibenci oleh umat Islam dan bisa dikatakan karena alasan yang benar. Kita tidak bisa mengabaikan ikatan dan pembicaraan positifnya tentang negara Israel. Sepertinya kita tidak bisa mengabaikan bahwa mereka menggunakan dia sebagai tanda Arab dan dia tampaknya tidak keberatan. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah orang Israel terlebih dahulu, Palestina yang kedua, dan yang paling penting sebagai umat Islam, kita tidak bisa mengabaikan hal ini. I was born and raised Muslim. I prayed 5 times a day, and on Ramadan I fasted for 10 years. I was taught Islam was the only way to heaven, and I believed it. Then I started making non-Muslim friends. Christians said Jesus is the Son of God and is the way to heaven. Jews said they were the chosen one. Hindus said there's not one God, there are millions. And my atheist friends made fun of all of us. The more people I met, the more I realized everyone thinks their religion is right. And if one is right, then fundamentally everyone else is wrong, including me. That is when I stopped believing in religion and continued my belief in the idea of God. I decided to create my own religion. It's called Gnosticism. Kemurtadannya yang jelas dan di depan umum sudah cukup untuk membuat umat Islam yang peduli dengan agamanya berpaling darinya. Dan tentu saja yang lebih problematis adalah bahkan sebelum murtad, ia sudah bertindak di muka umum dengan cara yang anti-Islam dan membelanya. I'm not a religious Muslim, but I'm also not a bad one. I don't force my beliefs on people. I don't oppress freedoms or ideas. A good Muslim, Christian, or Jew, or atheist is someone that keeps religion to themselves and appreciates the world for what it is. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang namanya Muslim yang tidak beragama. Islam bukanlah sebuah identitas. Islam berarti menerima Allah sebagai Tuhanmu dan tunduk pada kehendaknya. Melemparkan Islam ke dalam tas yang sama dengan kepercayaan palsu. Ini adalah bukti bahwa Anda tidak percaya bahwa Islam adalah agama tertinggi bagi umat manusia. Selain itu, dikatakan bahwa seorang muslim yang baik adalah seseorang yang mengikuti aturan emas setanisme, hidup dan biarkan hidup, daripada Islam yang sebenarnya juga menjadi masalah. Pokoknya, dulu Nas jelas-jelas murtad, dan cara dia di dalam videonya menentang begitu banyak hal yang diajarkan Islam. Tentu saja membuatnya dibenci oleh umat Islam. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. I spent 1 full month studying my religion, Islam. Sepertinya tidak ada lagi narsisme. Nas secara terbuka dan bangga menyebut Islam sebagai agamanya dan memuji Allah. Video terbarunya ini memicu banyak kontroversi. Banyak orang yang tidak tahan menyaksikannya, mengetahui masa lalu Nas di depan umum. Sementara sebagian melihat perubahan itu sebagai hal yang positif. Namun masih memberikan peringatan terhadap beberapa masalah di dalam video tersebut. Memang 100% benar bahwa dalam video ini di mana Nas mencoba untuk menunjukkan Islam secara positif. Dia melakukan banyak kesalahan.
Yang paling jelas adalah dia menggunakan situs paling suci umat Islam dengan cara yang dapat ditangani dengan lebih hormat dan sopan. Tapi ini hanya salah satu masalahnya. Misalnya dalam serial terbarunya tentang 6 agama yang paling banyak dianut di dunia, dia meluangkan waktu untuk duduk bersama para biksu, para robi, dan para pendeta dan belajar dari mereka. Tapi dengan Islam, dia merasa tidak perlu lagi belajar agama dari seorang imam. But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. Sementara ibu adalah anugerah dalam jalan pertama menuju ilmu agama bagi banyak ulama terkemuka kita. Kita juga harus bertanya pada diri sendiri. Bukankah momen ini merupakan kesempatan sempurna baginya untuk belajar lebih dari apa yang diajarkan kepadanya ketika masih kecil, untuk mempelajari kembali dengan benar agama yang ditinggalkannya. Di samping upaya ibunya untuk membesarkan seorang pria yang saleh, namun Nas melakukan tugasnya dengan baik dalam menunjukkan aspek-aspek Islam seperti disiplin kebersihan dan kesetaraan. Bahkan menampilkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia menggambarkan tindakan ibadah umat Islam, dia memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang mengamatinya. My discipline and commitment comes from Islam. Every year, Muslims fast for 1 month. We don't eat anything or drink anything from sunrise until sunset. Tapi meskipun ada hal positif yang bisa kami tunjukkan, sepertinya di video tersebut, racun yang sama yang menyebabkan kemurtadan Nas bertahun-tahun yang lalu masih ada. Dan itu adalah sesuatu yang harus Anda waspadai. She's the best Muslim I know. She doesn't hate anybody. She loves her religion. She loves other religions. It's incredible. Haruskah seorang muslim menyukai syirik dan kufur? Haruskah seorang muslim menyukai ide-ide yang telah dibantah di dalam Al-Quran? Dan apakah itu yang menjadikan seorang muslim yang baik dan membenarkan semua agama? Ibu Nas mungkin menghormati seluruh umat manusia sebagaimana mestinya, tetapi sebagai seorang muslim yang taat, dia mungkin tidak menyukai agama yang menyekutukan Allah. Dan seharusnya Nas lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Tapi terlepas dari penganut aturan emas dan nilai-nilai sekuler, bukanlah hal yang menjadikan seseorang menjadi muslim yang baik, apalagi yang terbaik. Nas harus ingat hal itu ketika dia secara terbuka meninggalkan Islam. Alasannya adalah dia tidak menyukai gagasan bahwa jika agamanya benar, maka agama lain akan salah. Dengan menerima Islam kembali, dia kemudian harus memahami bahwa jika dia benar-benar mencintai kemanusiaan, dia harus menggunakan pengaruhnya yang sangat besar dalam mengajak orang masuk Islam. Bukannya mengajak mereka untuk menerapkan apa yang mereka sukai tentang Islam, padahal masih tetap kafir. You don't have to be Muslim to learn from Islam. You can be inspired by the thousands of Muslims and see everyone as equal in your country. The world would be so much better. Muslim berjumlah miliaran, bukan ribuan. Kesalahan itu sendiri, meskipun kesalahannya membuktikan bahwa dia akan bermanfaat bagi Nas untuk duduk bersama seorang sarjana, sehingga ia dapat secara akurat menggambarkan Islam kepada audiensnya. Tapi juga menunjukkan bagaimana Islam mengambil alih dunia dan tidak perlu ditampilkan dengan cara yang menipu agar bisa dicintai. Sedangkan hal-hal positif yang Nas tunjukkan tentang Islam tidaklah salah. Islam tidak melulu tentang hal-hal tersebut. Dengan siapapun yang berusaha memilah-milah agamanya yang dipilih bagi umat manusia, jelas konsep ketundukannya dan tauhidnya, sampai dia menjadi seorang muslim. Nas harus memahami bahwa YouTube dan uang bersifat sementara.
Dan kesenangan sebagai pengikut bukanlah prioritas mereka. Pahala yang lebih besar bukan pada subscribers, tapi dengan Tuhannya. Dan dia kemudian harus menggunakan platformnya untuk mempromosikan Islam yang sebenarnya dan tidak menampilkan yang haram dan mungkar demi hiburan. Kami berdoa agar Nas tetap di jalan yang lurus dan Allah membimbingnya menuju pemahaman Islam yang selaras dengan kitabnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.